Ini kan posisinya langsung di tempat panas, sementara ini posisinya itu habis turun cangkok. Kita wajib menyediakan peneduh ya. Ini tujuannya emang supaya meneduhkan dari jambu yang kita udah tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mau melakukan grounding atau penanaman langsung ke tanah hasil dari cangkok jambu air. Ini ada beberapa cangkokan. Kami perlihatkan sebelumnya akar perakarannya ya, seperti ini. Ini dengan satu akar panjang. Ini jambu air. Ini dari jenis kiocok. Kemudian ini dari cincalo yang hijau, cuman beberapa batang sudah kami kombinasikan. Seperti ini. Rencana kita akan melakukan penanaman di sini ya. Siapkan lubangnya, kita ukur agar dalamnya lubang itu sama dengan ini ya, perakarannya akan kita lakukan penanaman. Nah ini gini, ini harus kita buka plastiknya, wajib kita buka. Ini penampakannya setelah kita buka plastik ya, plastik pembungkus kokopit yang kita lakukan sebagai media untuk cangkok. Sekali lagi kita perakarannya, ini perakaran yang di batang utama sudah cukup bagus, secara kualitasnya juga udah bagus, banyak, besar. Namun yang untuk akar bantunya memang relatif belum terlalu terlihat ya. Cuman insya Allah ini hidup, karena saya tadi periksa ini masih ada kambiumnya ya, kita periksakan. Nah ini menandakan dia masih ada dapat aliran nutrisi. Nah nanti insya Allah ketika kita penanaman di dalam tanah ini nanti akan reaksi akarnya akan bereaksi, akan aktif. Nah ini satu lagi kita menggunakan mycorrhiza ya. Mycorrhiza adalah benalu akar sejenis jamur yang nanti akan melekat pada akar, dan dia akan menjadi bagian dari akar dan bertugas untuk mencari air ya. Karena ini ladangnya ini jauh dari air, jadi ini adalah salah satu solusi kalau kita melakukan penanaman tanaman buah terutama di lokasi yang jauh dari air. Nah kita bantu dengan mycorrhiza ini. Nah cuman persyaratannya di saat melakukan penanaman itu dalam kondisi waktunya hujan. Jadi nanti ketika kok dia udah hidup, kemudian jamur mycorrhizanya udah menempel pada akar, nanti di musim kemarau mycorrhiza ini akan aktif membentuk hifa atau mungkin jaringan rambut, jaringan akar yang sekecil rambut ya. Dia nanti akan mencari akar dia akan mencari air di media-media yang lain. Oke, sekilas tentang mycorrhiza ya. Ini banyak di online, saya juga belinya di online. Nanti kita taburkan, usahakan kenakan akar ya, di bagian perakaran. Dan itu dia nggak langsung menempel, nanti butuh waktu berminggu-minggu lah, 2-3 minggu. Nanti sampai dia itu benar-benar menempel di akar. Makanya usahakan di pas musim hujan, sehingga nanti akarnya juga aktif, mycorrhizanya juga aktif. Oke lanjut. Ini kondisinya setelah kita masukkan ke dalam lubang tanam ya. Nah ini adalah mycorrhizanya. Sebelumnya kita kaitkan dengan ajir ya supaya dia nggak rubuh. Nah ini mycorrhiza, ini usahakan penaburannya kenakan akar atau media yang dekat dengan akar supaya nanti proses untuk menyatunya antara akar dengan mycorrhizanya itu berjalan dengan cepat dan maksimal. Oke, seperti ini penampakan jauhnya. Ini mycorrhizanya, medianya ya. Ini masih, karena ini musim hujan, di bulan Desember sering hujan ya di sini. Misalkan kalau menanam memang di pas musim hujan, jadi kita nggak repot dalam melakukan penyiraman. Nanti di musim kemarau mycorrhizanya sudah aktif, dia akan mencari air, membantu mencari air untuk disalurkan ke batang tanaman utamanya. Ini setelah medianya kita benamkan ya. Ini tali yang sebagai graftingan akar tadi, bagian luarnya sudah kita lepas. Ini tinggal tali rapi ya, pengikatan pertama. Ini sebenarnya ikatannya ini nggak terlalu dalam ya, kita korek pakai alat juga nanti akan kelihatan.
Nanti kita akan lepas tampak jauh. Ini harus posisinya tegak lurus ya, supaya dari awal dia udah tidak terjadi kemiringan karena ini di lahan seperti ini. Nah, ini fungsinya ajirnya supaya posisinya dia menopang bagian atas, karena ini musim hujan juga berpotensi angin ya. Nah ini gini, ini kan posisinya langsung di tempat panas, sementara ini posisinya itu habis turun cangkok, dimana kalau semisal kok turun cangkok kita biasanya itu butuh karantina. Nah ini langsung di tempat panas, tidak terkena sinar matahari langsung, kita wajib menyediakan peneduh ya, supaya dia nggak terkena sinar matahari. Nah kita siapkan nih ranting-ranting dahan, bisa itu dari dahan kelapa atau dahan pisang atau apapun lah. Nah di sini saya menggunakan itu ketela. Nanti kita tancapkan di sini sebagai pelindung supaya nggak terkena sinar matahari langsung. Seperti apa eksekusinya nanti akan kami perlihatkan. Ini finalnya. Jadi ini sampai nggak terlihat ya. Ini tadi cangkokan jambunya di dalam. Nah ini kita buatkan di sini, emang dia peneduh. Ini kita manfaatkan dari rantai-rantai yang nggak kepake. Jadi saya menggunakan ketela ya, ketela pohon. Kita tancapkan di batang dua dulu, kemudian kita tutupkan dengan rantai yang lain. Ini bekas dari kelengkeng dan lain sebagainya ya. Ini tujuannya emang supaya meneduhkan dari jambu yang kita udah tanam, barusan kita tanam. Tujuannya nggak terkena sinar matahari langsung, sehingga ini sama aja ini adalah karantina. Sampai berapa lama? Ya ini tergantung ya, antara 2 sampai 4 minggu. Toh ini kan juga nggak permanen, nanti kita akan cabut ketika kok di dalamnya itu posisinya udah bisa segar dan sehat. Tampak dari sisi yang berlainan. Nah ini khusus untuk yang baru turun cangkok ya, turun cangkok kemudian kita tanam di lahan. Biasanya kan kita lakukannya itu karantina di dalam polybag dulu, kita tempatkan di tempat teduh dulu ya. Kalau ini kan kita langsung tanam karena pas kebetulan lagi liburan, ya nggak sempat kita melakukan karantina, langsung kita tanam. Nah nanti kita anggap di sini adalah sebagai peneduhnya. Harusnya prinsipnya sama aja. Ini bisa kita gunakan nanti multivitamin buat penyiraman pertama, bisa fermentasi beras atau mungkin larutan B1 atau Liquinac B1 Start lah yang kimianya, apapun lah. Ini buat vitaminnya ya, jangan dipupuk dulu sampai dia benar-benar sehat. Contoh lainnya yang langsung kita tanam kemudian kita berikan peneduh ya. Jambu air juga. Lagi ada ini. Iya. Oke, demikian cara melakukan grounding dari turun cangkok di ladang yang langsung terpapar sinar matahari. Semoga bisa hidup dan semoga bisa bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.